Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari channel Omah Jamur Ungaran. Kali ini dari Omah Jamur Ungaran akan berbagi tentang penyimpanan backlog di ruang inokulasi. Bagaimana cara penyimpanan yang tepat supaya backlog itu bibitnya bisa hidup? Karena seringkali terjadi ketika bibit yang ditanam itu tidak tumbuh. Dan ini menjadi masalah tentunya bagi para petani pembuat backlog. Teman-teman, tips pertama adalah saya akan sampaikan mencari bibit yang bagus ya. Caranya bagaimana? Yaitu melihat bibit yang dengan mesilum yang tebal. Seperti ini ya. Ini bibitnya cukup tebal mesilumnya, bahkan ini sudah hampir jebol ya teman-teman, tuh kelihatan sekali mesilumnya. Ini ciri-ciri bibit yang unggul. Bahkan ini sebentar lagi jebol, tidak tertahankan keluar dari botolnya. Ini bisa ditanam dan ini hasilnya akan lebih cepat teman-teman ya. Jadi pertama adalah cari bibit yang unggul dulu, yaitu dengan mesilum tebal, dan itu biasanya lebih cepat untuk perambatan daripada mesilum tersebut. Yang kedua, setelah dibibiti itu bisa membuat dua posisi. Satu posisi berdiri seperti ini ya, ini berdiri seperti ini. Jadi kalau ini 3 sap nih, 3 sap ya, saya buat 3 sap. Kalau ini ada 3 baris ke belakang ya, sapnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu rak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 12. 12 kali 3 ya, berarti 36 teman-teman, satu rak ini 36 backlog ya. Jadi ini satu drum bisa muat sini semua, satu rak ini ya. Jadi ini cara penyimpanan pertama. Cara penyimpanan kedua yaitu kami dengan menggunakan rak besar seperti ini. Ya, ini raknya besar. Cuman hati-hati juga teman-teman. Ini juga seringkali ya, keadaan ruangan itu menentukan keberhasilan bibit. Ruangan tentu harus bersih ya. Tempat tanam itu, kalau tempat saya ya menggunakan keramik seperti ini. Atasnya juga ini cukup bersih ya. Dan ini memang syarat tumbuh jamur itu adalah pertama dengan ruangan yang bersih dulu untuk penanaman bibit. Kemudian cara yang kedua itu dengan menggunakan rak double seperti ini teman-teman. Ini rak double namanya. Rak double itu rak yang bisa nyimpan kiri dan kanan seperti ini. Ini kenapa dibuat ruang seperti ini? Tengah ada ruang nih kosong. Ini supaya backlog tidak panas. Nah, panas itu biasanya yang menyebabkan bibit mati, sehingga tidak bisa tumbuh menjadi backlog yang tumbuh dengan normal. Kemudian jumlah tumpukan. Jumlah tumpukan hati-hati juga teman-teman. Ini jangan mentang-mentang ini bisa muat misalnya 6 tumpukan, lalu kita bikinlah 6 tumpukan, itu pun tidak menjamin ya bibit akan tumbuh dengan baik. Sebaiknya ya maksimal 4 tumpukan seperti ini. Mungkin teman-teman lihat sendiri ya, ini tumbuh semua. Alhamdulillah tumbuh semua. Ya, Allah telah memberikan rezeki ini seperti ini. Tinggal nunggu aja. Ya, tinggal nunggu beberapa hari kemudian ini bisa kita pindah ke kumbung. Sehingga di kumbung tidak akan lama lagi bisa keluar jamur. Ya, dengan musim hujan seperti ini tentu harapannya ya akan lebih baik dibandingkan musim kemarau. Ya, jadi ini cara yang harus para pembuat backlog ketahui ya, yaitu cara penyimpanan backlog. Kalau ditumpuk secara piramid itu biasanya banyak yang mati karena ketumpuk bawahnya panas. Jadi kalau ini jarak jauh ya seperti ini. Ini kalau saya maksimalkan penyimpanannya bisa muat 1000 teman-teman. Satu rak ini sampai ke atas bisa muat 1000. Sehingga dalam satu ruangan yang ukuran
35 meter persegi ini 7 kali 5 ya, itu mungkin ya bisa muat sekitar 5.000 ya untuk penyimpanan backlog. Jadi cukup menghemat tempat dengan menggunakan rak seperti ini daripada kita tumpuk ke bawah. Modalnya adalah hanya beli kayu seperti ini. Ini kayu kalau tempat kami satu batangnya 13.000. 13.000 kayu seperti ini. Jadi kalau kemarin saya hitung modalnya sekitar 250.000 teman-teman satu rak ini. Ya, modal kayu dan paku ya, belum tukang. Kalau tukang kita garap sendiri lah. Nggak hitung sebagai biaya. Nah ini bisa ditiru ya teman-teman. Saya alhamdulillah ini yang kedua, rak ini baru kedua ini, alhamdulillah berhasil seperti ini. Hampir sukses semua nih, Dan. Hampir sukses semua, bisa tumbuh ya, putih semua. Cuma ini saya lupa tanggalnya, tanggal berapa ini. Biasanya ada tanggal yang disematkan oleh tim saya ketika waktu bibit. Cuman ini nggak tahu di mana nyimpannya nih. Kayaknya nggak tersimpan dengan baik. Ya. Ya, jadi kalau kita menyimpan dengan seperti ini teman-teman, ini bisa menghemat tempat. Ya, tapi menghemat tempat dengan kapasitas yang cukup banyak dibandingkan dengan di lantai seperti ini. Ya, ini kan baru tanam nih, baru tanam kemarin. Kalau seperti ini, ya satu ruangannya hanya muat 1.000 paling ya. 3 kali 5. Ini aja segini udah 150. Berarti kalau kita dengan sistem seperti ini, pasti ini akan membutuhkan cukup banyak ruangan. Ya, itu ya teman-teman. Bagi para petani jamur, silahkan ini bisa ditiru. Saya merasa ini termasuk berhasil seperti ini. Ini yang pertama rak seperti ini, yang kedua rak seperti ini. Dan ini dianggap menurut saya cukup lumayan menghemat tempat, karena satu rak ini muat 150 ya. Atau rak ini yang besar muat 1.000. Jadi teman-teman dengan seperti ini akan menghemat sedikit tempat. Kemudian jangan lupa juga kunci keberhasilan daripada ruangan itu adalah harus bersih dulu ya. Kita bibiti harus steril. Sterilnya bagaimana? Kalau saya menggunakan SOS. Menggunakan SOS, hand sanitizer, disemprot di ruangan. Jadi memang harus bebas bakteri ya, sehingga bibit bisa tumbuh dengan baik. Ya, mungkin itu sedikit berbagi teman-teman. Jangan lupa ya, kalau ada teman-teman yang membutuhkan bibit jamur tiram F2, baik tiram putih ataupun tiram coklat, bisa menghubungi kami di Omah Jamur Ungaran. Ya, channel kami Omah Jamur Ungaran, yang alhamdulillah ini kita udah berkarya dari tahun 2005. Insya Allah kami bisa melayani untuk seluruh daerah, baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk para petani jamur, sehingga para petani jamur bisa sukses meraup keuntungan semaksimal mungkin. Demikian, terima kasih. Saya Dani dari Omah Jamur Ungaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.